tidak sekedar mencari gelar, saya tidak seperti itu. Dan akhirnya selesai dan lanjutnya juga ke dunia politik. Nah ya, itu juga makanya itu ya. mungkin ya, barangkali Allah sudah mengatur yang periode 70 sampai 99 saya adalah sebagai gen guru ya. Karena mbah saya guru, bapak saya guru, saya tetap jangan meninggalkan gen saya sebagai guru. Kemudian 99 sampai hari ini adalah sebagai Allah mengizinkan saya untuk mengijabahi cita-cita saya dalam dunia politik. Sudah mengalami transisi politik berapa kali ya Pak ya? Ya kalau kita 49, iya, 65, 69 ya? Iya. 98. Jadi kalau zaman ya sudah 3 zaman Orde Lama, mohon maaf istilah aja dia, zaman Bung Karno lah begitu. Itu mulai 45 sampai dengan Pak Bung Karno sampai 65 kan. Zaman Orde Baru Pak Harto mulai 66 sampai dengan 98. Zaman reformasi 99 sampai sekarang. Sebetulnya saya ikuti semua itu. Dinamika politiknya saya ikuti ya, itulah yang kadang-kadang membentuk pribadi saya seperti sekarang. Gitu. Kami sudah mendengarkan ini perjalanannya. Iya. Tapi kembali lagi Pak tadi yang ke menjadi wakil bupati Pali Sumatera Selatan. Sudah di ujung-ujung ini. Kesan-kesan Bapak ini selama mendampingi Pak Bupati apa itu Pak? Ya, untuk khusus yang berkaitan dengan posisi saat ini saya sebagai wakil bupati, memang ya kalau saya kebetulan dengan beliau ini nyaman gitu dengan Pak Bupati, dengan Pak Eri Amalindo ini, karena memang begini, di samping beliau ini menurut saya pimpinannya yang memang orangnya bisa dicontoh semangat kerjanya, beliau juga menghormati orang tua gitu loh. Ya, saya sebelum menjadi wakil beliau, yang termasuk orang yang menyiapkan untuk lahirnya Pali gitu loh. Saya termasuk anggota presidium waktu itu. Pada periode yang pertama Pak Bupati menjadi Bupati Pali itu saya ketua DPRD. Jadi saling mengisi, saling mengingatkan begitu. Nah kemudian periode yang kedua saya diajak beliau jadi wakilnya. Maka saya ya sudah bisa menyelesaikan diri bahwa beliau begini-begini. Dan terus terang jujur yang barangkali patut ditiru oleh kawan-kawan yang lain. Semangat beliau dalam bekerja. Ya, dan rasa tanggung jawabnya yang bagus. Kalau ada sesuatu yang barangkali harus minta beliau bertanggung jawab, beliau bertanggung jawab. Ini saya pernah sampaikan, mohon maaf bukan tidak ada niat untuk mendiskresikan orang atau bukan. Contohnya begini. Pada waktu saya diajak Pak Bupati menjadi wakilnya, saya waktu itu kader PDI Perjuangan. Saya hanya mengambil formulir dari PDI Perjuangan waktu itu. Saya tidak mengambil formulir karena saya seorang kader PDI. Tapi mungkin Tuhan masih memberi kesempatan saya untuk bersabar. Ternyata rekomendasi yang turun waktu itu, yang dari DPP PDI itu, ternyata Pak Eri dengan saudara yang lain, bukan dengan saya. Kemudian saya sampaikan kepada Pak Eri, Mas, bagaimana ternyata rekomendasi DPDI bukan untuk saya, dengan orang yang lain. Apa kata beliau? Ini yang saya masih ingat. Pak D duduk manis di rumah, saya yang ngurus, saya yang tanggung jawab. Inilah bukti tanggung jawab dia karena beliau yang ngajak saya. Komitmen bagus beliau. Ini yang barangkali menjadi katakanlah yang tidak pernah akan saya lupakan.